Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak hadir? Nah, Ibu akan menghitung kalian dulu. Nah, masuk semua ya, berarti nihil ya? Ya. Oke. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap. Siap ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih kalian satu games menarik untuk membangkitkan semangat kalian lebih lagi untuk belajar materi pada pagi hari ini. Siap ya? Nah, Ibu akan menggambar Nah, perhatikan ya. Nah, dari gambar ini, anggap saja ini adalah batang korek api yang Ibu susun seperti ini. Nah, perintahnya adalah pindahkan satu batang korek api untuk menghasilkan jumlah yang benar. Nah, ini kan berarti 6 kurangi 6 sama dengan 8. Nah, pindahkan satu batang korek api untuk menghasilkan jumlah yang benar. Oke, ada yang ingin mencobanya? Amelia mungkin? Silakan. Coba pindahkan satu batang untuk menghasilkan jumlah yang benar. Oke, terima kasih. Nah, dari jawaban teman kalian ini masih kurang tepat ya? Nah, untuk itu ada yang ingin mencobanya lagi? Oke, Aulia silakan. Untuk menghasilkan jumlah yang benar. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, dari jawaban teman kalian, Aulia, masih kurang tepat ya? Nah, sekarang ada yang ingin mencobanya lagi? Nyerah? Oke, Ibu akan kasih tahu jawabannya apa. Nah, perintahnya tadi adalah pindahkan satu batang korek api untuk menghasilkan jumlah yang benar. Nah, di sini Ibu akan pindahkan satu batang korek api untuk menghasilkan jumlah yang benar. Gimana hasilnya? Gimana? Benar kan? Oke. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada cara berpikir kita. Nah, mungkin sesuatu yang terlihat sulit itu karena kita berpikir secara rumit. Apabila kita melihat suatu hal secara sederhana, mungkin akan lebih mudah. Nah, seperti halnya akuntansi anak-anak. Akuntansi itu mudah sekali, tidak sulit. Asalkan kita mau belajar, mau berusaha, mau berdoa, serta mencoba terus dan menikmati setiap prosesnya. Mengerti ya? Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita skip gamenya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai bab persediaan.
bab persediaan. Untuk goalnya pada bab persediaan ini yang pertama, nah kalian mampu menerapkan pencatatan persediaan. Nah, yang kedua, kalian mampu melakukan pencatatan persediaan. Nah, untuk itu Ibu minta sekarang kalian keluarkan buku paketnya, sudah? Nah, kalian buka mengenai bab persediaan. Nah, Ibu kasih waktu kalian untuk membaca bab persediaan. Oke? Silakan dibaca. Baik anak-anak, sudah selesai ya membaca bukunya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bab persediaan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang bab persediaan, bisa dilihat materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pengertian dan klasifikasi jenis persediaan, yang kedua, jenis persediaan yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ketiga, pemilikan persediaan barang, yang keempat, harga pokok penjualan, dan yang kelima adalah sistem pencatatan persediaan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari persediaan, ada yang tahu persediaan itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Persediaan itu aset yang ada di perusahaan. Ya, benar sekali. Jadi secara umum, persediaan itu barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang nantinya akan kita jual. Nah, setelah Ibu menjelaskan persediaan secara umum, Ibu akan menerangkan persediaan menurut PSAK nomor 14. Nah, ada yang tahu nggak PSAK itu apa? Nggak tahu. Nah, begini, PSAK sendiri adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi di dalam PSAK itu terdapat tata cara untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14. Yang pertama, aset yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, aset dalam proses produksi. Dan yang ketiga, aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan. Nah, dari pengertian yang sudah Ibu paparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa ada klasifikasi jenis persediaan. Nah, ini menurut Munawir ada 3 ya. Ada 3, persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang mentah sendiri ini perlu diproses lagi menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, dan kemudian baru bisa dijual. Kalau persediaan barang dalam proses, diproses lagi menjadi barang jadi, kemudian menjadi barang jadi, dan nantinya akan bisa dijual. Lalu untuk persediaan barang jadi ini langsung bisa dijual ya? Nah, dari jenis-jenis persediaan tadi, Ibu ada contoh. Yang pertama ada perusahaan apa saja? Di jasa, terus dagang, yang ketiga manufaktur. Nah, ini Ibu ada contoh untuk perusahaan jasa. Gambarnya salon ya di sini. Nah, di dalam salon berarti ada persediaan misalnya sampo, kosmetik ya. Terus kalau persediaan dagang, misalnya Indomaret ya. Nah, di sini berarti ada persediaan misalnya deterjen, makanan ringan, minuman ya. Nah, sekarang yang terakhir ini berarti perusahaan apa? Manufaktur. Nah, ada yang bisa memberikan contoh perusahaan manufaktur dan persediaannya? Ya, silahkan. Perusahaan manufaktur contohnya pabrik api. Ya. Persediaannya tepung terigu, Ya. dan soda dan lain-lain. Ya, benar sekali. Bisa beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pemilikan persediaan barang. Jadi, hak pemilikan persediaan barang ini adalah untuk menentukan apakah persediaan itu masih bisa dicatat sebagai persediaan ataukah nanti dihapuskan dengan mencatat penjualan. Nah, ini menurut Bapak Baridwan,
ada 4 keadaan di mana ada kesulitan perusahaan untuk menentukan hak kepemilikan barang itu milik siapa, apakah milik penjual atau milik pembeli. Nah, di sini yang pertama ada keadaan di mana barang-barang dalam perjalanan. Ada 2, FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, FOB shipping point ini hak pemilikan barangnya menjadi tanggung jawab pembeli ketika barangnya itu sudah diberikan kepada kurir. Kalau FOB destination point ini, persediaan barang itu tadi menjadi tanggung jawab dari pembeli ketika barang itu sudah dibawa oleh pembeli, diantarkan oleh kurir. Begitu. Yang kedua, ini ada barang-barang yang dipisahkan. Jadi barang-barang yang dipisahkan ini barang-barang yang tidak bisa dikirimkan secara sekaligus, jadi masih ada di perusahaan. Namun hak kepemilikannya masih tetap milik pembeli. Terus yang ketiga, barang-barang konsinyasi. Jadi ini cara penjualannya itu dengan cara titipan. Jadi misalnya ibu menjual ya, lah menjualnya itu nanti ibu titipkan kepada pihak lain. Jadi tapi hak kepemilikannya masih milik ibu sampai barangnya terjual. Lalu yang keempat, penjualan angsuran. Nah, ini hak kepemilikan barangnya masih tetap milik penjual sampai barang itu dilunasi oleh pembeli. Nah, selanjutnya adalah harga pokok persediaan. Nah, dalam hubungannya dengan persediaan, harga pokok ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ini. Pembelian, persiapan, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Nah, ini adalah sistem pencatatan persediaan. Ada 2. Yang pertama, sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, jadi perbedaan sistem perpetual dan periodik ini cukup mudah. Kalau sistem perpetual ini, sistem pencatatan persediaannya dilakukan setiap hari secara terus-menerus dan dibantu oleh kartu persediaan. Nah, kalau sistem periodik tidak dilakukan setiap hari, tapi hanya di akhir periode akuntansi saja dan juga tidak dibantu dengan kartu-kartu persediaan. Nah, selanjutnya ini Ibu memberikan contoh perhitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, persediaan awal, nanti ditambahkan dengan pembelian. Mohon maaf yang di belakang, jangan ngomong aja ya, didengarkan Ibu ya. Ibu ulangi lagi ya. Jadi persediaan awal nantinya ditambah dengan pembelian, hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, nanti dikurangi dengan persediaan akhir, lalu menjadi harga pokok penjualan awal. Nah, nantinya ditambah dengan biaya persediaan. Lalu hasilnya ini merupakan harga pokok penjualan yang siap kita laporkan. Begitu. Nah, selanjutnya ini pencatatan jurnal transaksi. Nah, ini ada transaksi dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, kalau di pembelian, transaksi pembelian, perbedaannya bisa dilihat ya. Ada di debit ya. Di debit ini kalau di sistem periodik pembelian, kalau di sistem perpetual persediaan. Kalau transaksi penjualan, perbedaannya ada di sini ya. Di sistem perpetual, di debitnya ditambah HPP, lalu di kreditnya ada persediaan. Lalu untuk sistem periodik di transaksi penyesuaian harga pokok penjualan, hanya sistem periodik saja yang menjurnal ya. Jadi di sistem perpetual tidak. Lalu untuk retur penjualan ini perbedaannya ada di sistem perpetual ya. Ada persediaan di debit dan ada HPP di kredit. Lalu untuk transaksi terakhir yaitu retur pembelian. Nah, ini perbedaannya ada di kredit, di sistem periodik retur pembelian, lalu di sistem perpetual ada persediaan. Nah, baik. Jadi ini pencatatan jurnal transaksi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, anak-anak tadi kan sudah Ibu jelaskan ya mengenai materi persediaan tadi. Nah, sekarang apakah ada dari kalian semua yang tidak paham atau kurang mengerti mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Gimana? Ada yang tanya? Iya, Widya? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya itu anak-anak. Nah, jadi gini, kita itu perlu mengetahui apa sih pentingnya
persediaan dalam laporan keuangan. Jadi, dalam suatu laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun neraca, persediaan merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana persediaan itu merupakan suatu keseluruhan sebagian besar dari aktiva lancar. Dalam persediaan itu langsung berpengaruh pada laporan laba rugi atau neraca. Kesalahannya nanti akan langsung berpengaruh pada laporan itu tadi. Jadi kita perlu sekali belajar mengenai persediaan. Gimana? Sudah paham? Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Berarti kalau nggak ada, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai persediaan. Sekarang giliran Ibu ya yang akan tanya mengenai materi ini. Jadi kan kalian tadi sudah memahami, sudah memperhatikan Ibu menjelaskan. Jadi kalian pasti tahu apa itu perbedaan antara metode pencatatan periodik dengan metode pencatatan perpetual. Ayo yang menjelaskan, yang memperhatikan pasti bisa. Ayo, siapa? Oh iya, Aulia. Kalau metode perpetual itu perpindahan barang dagang dicatat setiap hari untuk melakukan penilaian persediaan. Kalau metode periodik, pencatatan dilakukan dengan pengecekan fisik dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Wah, benar sekali. Tepuk tangan ya buat Aulia. Jadi gini, dalam metode pencatatan periodik itu kita menjumlahkan persediaan di akhir periode. Sedangkan dalam metode pencatatan perpetual itu kita melakukan transaksi keluar masuknya persediaan dan juga HPP itu dicatat ketika adanya transaksi penjualan gitu. Penjualan. Gimana? Sudah paham? Paham ya? Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu coba sih kalian analisis ya, apa perbedaan dari FOB destination point dan juga FOB shipping point. Ya Sinta, Fasren, Amelia, jangan bicara aja ya. Coba dengarkan Ibu tadi. Ayo coba jawab. Coba jawab. Gimana? Gak bisa? Gak bisa. Itu karena ya Sinta gak mau memperhatikan Ibu di depan. Ayo siapa yang bisa menjawab? Saya. Iya Eva, coba. Kalau FEB shipping point, barang yang dikirim berpindah ke pembeli ketika barang-barang tersebut diserahkan pada pihak pengangkut. Kalau FOB destination point, hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Benar sekali, beri tepuk tangan kepada Eva. Nah, ini bedanya anak yang memperhatikan guru dengan anak yang tidak memperhatikan guru. Jangan ditiru ya. Lain kali ya Sinta nggak boleh seperti itu lagi. Nah, jadi gini tadi, FOB shipping point FOB shipping point itu ini gudang dan juga pembeli. Beban angkut pembelian, beban angkut itu dipasrahkan oleh pembeli. Ini bedanya FOB shipping point. Sedangkan dalam FOB destination point itu beban angkutnya itu dipasrahkan oleh penjual. Seperti itu. Sudah paham? Nah, cukup ya pertanyaannya ya. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham benar mengenai materi persediaan ini. Nah, tepuk tangan sekali lagi ya buat kalian semua.
sudah. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Masih. Oke, untuk memperdalam materi kita pada pertemuan kali ini, maka kita akan membentuk kelompok diskusi ya. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ada yang berjumlah 4 orang, ada yang berjumlah 3 orang. Langsung saja untuk pembagian kelompoknya, Ibu minta untuk Melania, Fionita, Widya, dan juga Arsita silakan membentuk kelompok 1 dengan kelompok harta. Kemudian Eva, Aulia, Yasinta, silakan kalian membentuk kelompok 2, kelompok modal. Kemudian Fauzia, Amelia, dan Fasrin, silakan kalian membentuk kelompok 3, kelompok kewajiban. Bisa dimulai dari sekarang ya, silakan melingkar. Ayo melingkar sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik anak-anak, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, nah ini Ibu akan bagikan kalian lembar diskusi kelompok beserta dengan atribut kelompok masing-masing sebagai identitas dari kelompok kalian masing-masing. Nah ini untuk kelompok 1, kelompok harta. Ini untuk kelompok 2, kelompok modal. Dan ini untuk kelompok 3, kelompok kewajiban. Untuk itu sekarang silakan di atributnya kalian pakai masing-masing kelompok. Dibalik. Oke, dipercepat untuk memakai atribut kelompoknya ya. Diingat-ingat, ini kelompok harta, kelompok modal, dan ini kelompok kewajiban. Sudah anak-anak? Ya. Nah, untuk sembari dipakai identitas kelompoknya, silakan anak-anak perhatikan lembar diskusi kelompoknya masing-masing. Ayo dilihat lembar diskusinya masing-masing. Nah, di situ terdapat 2 pertanyaan yang harus kalian jawab, kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Bisa dimulai dari sekarang. Siap untuk berdiskusi anak-anak? Siap, Bu. Ya, Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Anak-anak, diskusinya harus kondusif ya, tidak boleh ramai. Untuk kelompok harta, apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Baik, dilanjutkan lagi ya diskusinya. Iya, Bu. Eva, kenapa kok ramai sendiri ya? Ayo lebih merapat untuk diskusinya. Ya Bu, maaf Bu. Apakah kelompok modal ini ada yang mengalami kesulitan? Bu, untuk pertanyaan nomor 1 ini maksudnya kita sebutkan dulu jenis-jenisnya apa saja, baru kita sebutkan contohnya masing-masing ya Bu. Oh iya, jadi untuk semuanya tolong diperhatikan dulu ya, soal nomor 1 itu ada teman kalian yang bertanya terkait pertanyaan nomor 1. Nah itu kalian baca terlebih dahulu ilustrasi yang ada di lembar kerja diskusi itu, baru kemudian kalian analisis jenis-jenis persediaan apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baru kemudian nanti kalian sebutkan contoh jenis-jenisnya, jenis persediaannya. Bisa dipahami anak-anak? Oke.
Untuk kelompok kewajiban, apa ada kesulitan? Belum. Baik, dilanjutkan ya. Ya. Nah, anak-anak, untuk waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang, Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasi ke depan. Untuk nomor 1, Ibu minta untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan maju untuk presentasi. Untuk semuanya tolong diperhatikan ke depan ya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok harta, ingin mempresentasikan jawaban dari soal yang tertera di lembar kerja diskusi. Contoh dari persediaan barang mentah, yaitu kapas, contoh persediaan barang setengah jadi, yaitu benang, dan contoh barang jadi, yaitu baju. Sekian, terima kasih dari kelompok harta. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Nah, di sini Ibu akan ulas kembali terkait pertanyaan dari soal nomor 1 ya. Nah, di situ kan terdapat di ilustrasinya itu kan terdapat perusahaan bernama Eratek Jaya. Nah, itu kan merupakan salah satu perusahaan manufaktur. Nah, kegiatan produksinya adalah memproduksi pakaian. Nah, tentunya ketika memproduksi pakaian tersebut, perusahaan tersebut kan membutuhkan jenis-jenis persediaan. Seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi, jenis-jenis persediaannya ada apa saja? Barang mentah, ya. Ya, jadi ada 3 jenis persediaan ya. Semuanya paham? Paham. Oke. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2, Ibu minta untuk kelompok modal, silakan mempresentasikan. Ditulis deh. Ayo sembari teman kalian menulis, kalian juga memperhatikan masing-masing jawabannya ya. Bagaimana kelompok 1? Untuk tanggal 2 bisa dibuka untuk lembar jawabannya. Diperhatikan ya, untuk kelompok 3 dicocokkan sama teman yang ada di depan ya. Itu untuk dibantu sistem perpetuannya, silakan. Biar cepat, ini spidolnya. Semuanya diperhatikan ke depan ya, jangan nangis sendiri. Nah, jadi ini adalah sistem pencatatan persediaan yang ada di sistem periodik dan sistem perpetual.
sembari dicocokkan ya jawabannya. Dipercepat ya, Nak. Oke. Nah. Sudah, Bu. Oke, bisa duduk kembali. Nah, oke, bisa duduk kembali. Tepuk tangan dong buat teman kalian yang sudah maju. Nah, dari sini apa ada yang berbeda? Ada, Bu. Ya, silakan. Langsung saja di situ saja untuk membenarkan. Jawaban transaksi pada tanggal? Oh iya, bisa dibacakan? Kas nilai 36 juta, potongan penjualan senilai 10 juta pada penjualan senilai 20 juta. Nah, jadi anak-anak, untuk jawaban soal nomor 2 ini sudah benar, akan tetapi kita lihat di transaksi pada tanggal 11. Coba anak-anak lihat untuk transaksi tanggal 11 ya. Nah, di situ teman kalian kan menulis transaksi pencatatan jurnalnya adalah kas pada penjualan. Sedangkan di latihan soalnya itu kan kita memperhatikan potongan penjualan. Jadi yang benar adalah untuk transaksi tanggal 11 pencatatannya adalah kas, iya, pada, iya, benar sekali. Rp1 juta ya? Penjualan sebesar 37 juta. Begitupun dengan ini ya. Nah, dari sini bisa kita semua anak-anak bisa paham? Oke, baik. Untuk diskusi pada kali ini Ibu rasa sudah cukup bagus. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu berharap untuk diskusi kalian lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi. Siap? Siap. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak sekarang kembalikan kursinya ke tempat semula ya, dan fokus ke Ibu lagi. Ya. Coba lurusin. Oke, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi persediaan ini? Ya. Dari sisi, lumayan banyak ya. Dari sisi sebelah kanan coba Fasrin, apa yang dapat kamu simpulkan dari materi persediaan ini? Persediaan PSAK menjadi adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Iya, bagus. Coba dari sisi sebelah kiri, Fionita, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi sistem pencatatan persediaan itu ada dua, Bu, Ya. yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem persediaan perpetual adalah suatu sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Sedangkan sistem persediaan periodik adalah sistem di mana harga pokok penjualan dihitung secara periodik dengan hanya mengandalkan pada perhitungan fisik atau stock of name tanpa menyelenggarakan catatan harian hari ke hari atas unit yang terjual atau yang ada di tangan. Iya, apa yang sudah disampaikan Fionita sama Fasrin tadi sudah benar ya, sudah bagus. Jadi persediaan adalah
pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam usaha bisnis normal atau barang yang dikonsumsi atau dipakai untuk membuat barang yang akan dijual. Tadi sistem pencatatan persediaan ada dua. Yang pertama yaitu metode perpetual dan yang metode periodik. Bedanya, metode perpetual itu mencatat keluar masuk aktivitas persediaan dan mencatat HPP saat transaksi penjualan. Kalau yang periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Apa ada yang masih bingung? Tidak? Iya. Ibu rasa kalian sudah memahami materi persediaan ini dengan baik. Ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan dikumpulkan minggu depan ya, halaman 72 di buku paket. Jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Ya, baik. Ibu rasa cukup. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.